Varian baru COVID-19 dilaporkan telah menyebar cepat di 22 negara yang menimbulkan kekhawatiran global tentang potensi penyebaran lebih lanjut dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID. Salah satu varian terbaru COVID-19 yang bersirkulasi belakangan ini adalah varian Nimbus. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memasukkannya dalam daftar varian under monitoring, FUMS. WHO memasukkan varian dengan nama resmi NB181 ini ke daftar FUMS melalui evaluasi resiko awal pada 23 Mei 2025. Sementara itu sampel paling awal varian ini terdokumentasi pada 22 Januari 2025. Hingga 18 Mei 2025 tercatat ada 518 sekuens varian Nimbus dari 22 negara yang disubmit ke Gisaid. Angka ini mewakili 10,7% dari sekuens global yang ada hingga Minggu ke-17 2025. Dari laporan WHO sementara, angkanya masih rendah peningkatan signifikan pada relevansi dari 2,5% 4 minggu sebelumnya. WHO juga mencatat kenaikan kasus dan perawatan di rumah sakit di negara dengan persebaran varian Nimbus NB181 yang luas. Namun demikian, data yang tersedia disebut tidak mengindikasikan bahwa varian ini memicu gejala baru yang lebih berat. Praktisi kesehatan di London, Dr. Navid Asif menyebut varian Nimbus memiliki gejala yang khas, yakni nyeri tenggorokan yang berat, serasa ditusuk di bagian belakang kerongkongan saat menelan. Ia menggambarkannya seperti razor blade sensation. Varian Nimbus pada dasarnya masih merupakan subvarian Omicron, varian COVID-19 yang dikenal dengan gejala relatif ringan. Secara umum gejala masih sama, antara lain fatigue atau kelelahan, batuk ringan, demam, nyeri otot, dan hidung tersumbat. Penggunaan vaksin COVID-19 yang diperbarui diharapkan dapat membantu melindungi diri dari penyakit parah dan mengurangi resiko penyebaran. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Pemirsa, pagi ini kita akan bahas soal varian terbaru COVID-19 Nimbus 181 dan apa dampaknya. Kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom, ada juru bicara Kemenkes, ada Ibu Widiawati. Ibu Wiwit, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Mas, salam sehat. Baik, ya salam sehat. Terima kasih Bu Wiwit telah bergabung. Ini kan ada laporan lagi varian Nimbus. Bisa digambarkan Ibu ini sebenarnya kalau varian Nimbus ini seberapa berbahaya dan apakah di Indonesia penyebarannya sudah sampai mana Bu? Ya, jadi sebenarnya kan tadi sudah diceritakan kalau ini ada N181 dikategorikan sebagai varian under monitoring yang oleh WHO, artinya varian ini sedang dipantau ketat karena ada kenaikan di proporsi secara global. Nah, varian ini berkembang di beberapa wilayah dan jumlah kasus globalnya sebetulnya kalau dihitung masih relatif rendah gitu ya, sekitar 10,7% dari total sekuen global per akhir Aprilnya di 2025 ini. Nah, di sini sebetulnya tidak ditemukan bahwa NB181 ini menyebabkan gejala yang lebih berat dibanding dengan Omicron yang lain beredar. Karena kan memang masih keturunan dari JN1-nya. Tidak ada peningkatan dari signifikan pada rumah sakit atau rawat inap berat di negara-negara, bahkan di Indonesia. Kalau di Indonesia juga ditemukan dengan kasus yang masih termasuk dikatakan aman. Kalau misalnya terkena pun dan terdeteksi COVID, perawatannya masih bisa di rumah, kemudian dengan perawatan yang biasa dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu mungkin Mas. Jadi masih relatif dikatakan aman dan cuman gini, boleh saya mungkin menambahkan sedikit agak keluar dari pembicaraan kita bahwa masyarakat itu jangan panik, tetapi waspada memang perlu gitu ya. Waspada itu pada kelompok-kelompok rentan, misalnya pada lansia, kemudian pada komorbid. Nah, kepanikan-kepanikan terjadi mungkin karena kan suka ada berita, narasi melalui WhatsApp, melalui medsos dan segala macam yang mungkin bagi beberapa masyarakat awam yang tidak mengetahui bahwa itu apakah dari sumber terpercaya atau tidak. Nah, itu yang perlu sebetulnya kita tenangkan bahwa kalau tidak yakin pada berita yang kita terima, maka tanyakan pada
sumber yang terpercaya. Misalnya contoh yang terdekat adalah pada kami di Kemenkes saja. Jadi mungkin ini beritanya nggak benar, ini beritanya benar. Nah, sejauh ini melalui kita ngobrol pagi ini bahwa masih di dalam situasi yang aman. Jadi memang penyebarannya ada tetapi masih bisa terkendali. Bu Wiwit, jadi apa antisipasi yang dilakukan pemerintah? Apakah masyarakat perlu vaksin lagi? Saat ini belum, dari epidemiolog mengatakan belum, tetapi bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan vaksin, terutama bagi kaum rentan yang tadi kalau rentan itu ada di lansia, kemudian petugas kesehatan di garda depan, kemudian masyarakat dengan komorbid, itu kalau bisa divaksin. Tetapi sejauh ini untuk vaksin misalnya balik lagi gitu belum, dari epidemiolog juga mengatakan belum. Tetapi protokol kesehatan yang saat ini kita lihat mulai agak abai, itu tolong dijalankan gitu. Oke, intinya adalah memberikan pesan untuk tidak panik tapi tetap waspada. Nah, Ibu berbicara soal vaksinnya sendiri, apakah vaksin-vaksin yang ada di Indonesia yang sudah digunakan untuk COVID-19 ini masih dikatakan memiliki efektivitas yang baik untuk varian Nimbus ini, Bu? Hasil asesmennya WHO menyatakan bahwa vaksin yang ada saat ini masih efektif sih untuk varian ini, gitu. Kan memang gejalanya ininya lebih ringan, tidak mematikan dan tidak memarahkan. Kembali lagi sih sebenarnya saya nggak bosan nih, mungkin Mas sama Mbak juga bosan juga kali ya dengar himbauannya sama, bahwa protokol kesehatan satu pelajaran yang positif sekali yang kita terima di 2020 yaitu protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya badannya nggak enak, cepet deh istirahat di rumah sebelum terlalu parah. Atau kalau di rumah misalnya nggak enak banget, konsultasi ke dokter. Kalau harus keluar maka pakai masker, gitu ya. Kita juga melihat bahwa sebetulnya beberapa masyarakat di Indonesia sudah menerapkan itu, tapi banyak sekali yang mengabaikan. Jadi bukan hanya untuk COVID sebetulnya kita protokol kesehatan atau pakai masker, karena memang banyak virus kan sekarang. Jadi itu yang memang harus kita ketatkan kembali. Jangan sampai abai, jangan sampai lengah. Edukasi tentang protokol kesehatan, bagaimana kalau lagi nggak enak badan, bagaimana terus kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, itu yang harus terus media bisa membantu kami juga untuk mengingatkan kembali. Oke, intinya mungkin pemirsa yang sedang menonton di rumah atau mungkin lagi dalam perjalanan ke kantor atau ke tempat tujuan, jangan panik, tetap waspada dan terapkan protokol kesehatan sesuai dengan pesan Ibu Wiwit. Ibu Wiwit, terima kasih karena hari ini sudah memberikan arahan dan informasi terkini untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Ibu Widiawati. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.